Finish. Hidup menjadi musuh bersama negara-negara di Timur Tengah. Menjadi Israel itu tentu bukan hal mudah, karena harus bisa mempertahankan diri dari banyaknya gempuran yang terjadi. Makanya, Israel terus melakukan pembaruan dan juga peningkatan kapasitas militer sebagai taring utama perlindungan. Di Israel Defense Force atau pasukan pertahanan Israel, ada 3 divisi utama yang dibentuk, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Meski hidup di Timur Tengah yang terkenal gersang, Angkatan Laut Israel ini punya peran penting sebab negara ini memiliki batas laut yang tersambung dengan Laut Tengah. Nah, Laut Tengah merupakan laut penting bagi Israel karena menjadi jalan bagi Turki dan Mesir untuk menginfiltrasi Israel. Melihat fakta ini, makanya Israel secara mati-matian meningkatkan kapasitas militer Angkatan Laut mereka. Nah, tentu menarik untuk melihat kekuatan penuh dari Angkatan Laut Israel. Dalam segi kapasitas jumlah pasukan, untuk sekarang Angkatan Laut Israel ini tercatat mencapai 19.500 personil, di mana 9.500 diantaranya adalah personil aktif dan 10.000 lainnya adalah personil cadangan. Dalam melakukan misi atau operasi militer, Angkatan Laut Israel ini sudah sering membuktikan dirinya. Contohnya, pada konflik Hamas-Israel yang baru saja pecah. Angkatan Laut Israel lewat pasukan elit Shayetet 13 berhasil menangkap Muhammad Abu Ghali yang merupakan wakil komandan Divisi Selatan Angkatan Laut Hamas. Nah, dari keterlibatan Shayetet 13, kita bisa tahu senjata api apa saja yang digunakan oleh Angkatan Laut Israel. Mulai dari pistol jenis Glock dari Austria yang punya jarak penggunaan efektif 50 meter yang sangat efisien sebagai senjata pendamping. Kemudian, ada juga senapan serbu yang digunakan dari beragam jenis, mulai dari CTAR-21, AK-47, X-95, dan juga M4 Carbine. Nah, M4 Carbine jadi senapan serbu paling canggih karena punya jarak maksimal hingga 3,6 km. Dengan kecepatan menembak 970 putaran per menit. Lalu, ada lagi senapan mesin ringan yaitu Uzi buatan Israel. Kecepatannya di angka 1.500 putaran per menit dengan jarak maksimal 200 meter. Senjata ini sangat efisien bagi Angkatan Laut yang sering menjalankan operasi militer di dalam kapal atau ruangan sempit. Kemudian untuk melakukan penangkalan pada aksi perompakan, ada senapan mesin berat seperti Negev. Senapan mesin buatan Israel ini punya jarak tembak hingga 1 km dengan kecepatan tembakan 1.100 putaran per menit. Nah, lalu ada juga sniper seperti SR-25 dan juga M24. M24 dipilih sebagai yang paling baik karena punya jangkauan menakjubkan 4,4 km dengan kecepatan peluru hingga 790 meter per detik. Yang terakhir ada senjata pelontar granat M203 yang efektif untuk penaklukan mobil lapis baja atau rangkaian formasi pasukan militer. Dari senjata api yang dilihat bisa diketahui kalau memang Angkatan Laut dari Israel ini dibekali dengan sangat mumpuni. Kemudian gilanya lagi, Israel membiayai militer mereka dengan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai 24,3 miliar US dollar atau 381,3 triliun rupiah. Dengan anggaran ini, Israel bisa memiliki deretan alutsista Angkatan Laut yang begitu canggih. Salah satu lini alutsista Angkatan Laut Israel yang paling diperhatikan itu adalah kapal selam. Dari apa yang diketahui, Israel menggunakan satu jenis kapal selam yaitu Dolphin Class, hasil kerjasama Israel dan juga Jerman. Setidaknya ada 5 kapal selam Dolphin Class yang sekarang sedang aktif digunakan mereka, yaitu INS Dolphin, INS Leviathan, INS Tekuma, INS Tanin, dan INS Rahab. Dari segi kemampuan, kapal selam yang ditenagai oleh mesin berjenis diesel elektrik ini mampu melaju di kecepatan 25 knot atau 46 km per jam. Kedalaman maksimalnya itu adalah 350 meter. Jangkauan maksimalnya adalah 20.000 km. Kemudian, kapal ini bisa beroperasi 50 hari tanpa henti. Dengan kemampuan berlayar seperti ini, Dolphin Class menjadi kapal selam unggulan yang melakukan operasi di sekitar Laut Tengah dan Laut Arab.
Belum lagi kalau kita membahas senjata yang digunakan, di mana Dolphin Class ini menggunakan 2 jenis torpedo, yaitu 6 unit torpedo 535 mm dan ada 4 unit torpedo 650 mm. Di antara semua amunisi torpedo yang digunakan, torpedo DM-24 menjadi yang paling unggul. Amunisi ini bisa melaju di kecepatan 50 knot atau 93 km per jam dengan membawa hulu ledak berjenis PBX seberat 260 kg yang efektif untuk menyebabkan ledakan besar dalam penaklukan alutsista laut. Dengan jangkauan yang mencapai 50 km, torpedo ini jelas menjadi senjata mematikan bagi kapal selam Israel. Selain kapal selam, Israel tentu saja memiliki kapal perang permukaan. Setidaknya ada beberapa jenis kapal permukaan yang sekarang aktif dalam Angkatan Laut Israel. Salah satu contohnya adalah kapal perang kecil atau korvet. Israel menggunakan 2 jenis korvet, yaitu 3 unit SAR-5 dan 4 unit SAR-6. Kedua kapal perang ini adalah buatan Israel. Dari keduanya, SAR-6 ini menjadi yang paling mutakhir dari segi kemampuan melaut dan juga persenjataan. Di atas kertas, SAR-6 yang memiliki harga 557 juta US dollar atau 8,7 triliun rupiah ini bisa berlayar dengan kecepatan 26 knot atau 48 km per jam, menjangkau jarak hingga 7.400 km dan mampu berlayar 30 hari non-stop. Dalam segi persenjataan, SAR-6 juga begitu lengkap. Kapal perang ini dipersenjatai senjata mesin berat seperti Typhoon Weapon System dan juga oto melara 76 mm yang punya kemampuan menembak hingga 40 km dengan kecepatan 120 putaran per menit. Kemudian ada juga serangkaian rudal yang bisa digunakan. Untuk rudal udara ke permukaan ada Barak 8 yang bisa menjangkau target hingga 150 km dengan kecepatan 3.704 km per jam. Kemudian untuk rudal anti-tank ada Gabriel 5 yang kecepatannya memang cuma 840 km per jam, namun bisa menjangkau target hingga 400 km. Lalu untuk melakukan perlindungan dari serangan roket dan juga rudal, SAR-6 secara menakjubkan membawa Sea Dome yang merupakan peluncur roket yang biasanya digunakan pada Iron Dome, sistem pertahanan Israel yang sangat dibanggakan. Selain menggunakan korvet, Angkatan Laut Israel juga menggunakan kapal peluncur rudal SAR 4.5 sejumlah 10 unit. Seperti namanya, kapal peluncur rudal yang digunakan adalah versi yang lebih lampau dari korvet yang sudah dibahas. Makanya, wajar kalau lini kapal peluncur rudal Israel ini dianggap ketinggalan zaman. Kemudian, ada juga lini kapal patroli. Nah, di sini Israel itu menggunakan berbagai macam jenis kapal patroli. Salah satu yang paling terbaik adalah Rafale Protector, yang merupakan alutsista canggih tanpa awak yang dikembangkan Israel. Rafale Protector ini punya beragam peran dalam melakukan operasi militer, mulai dari melakukan pencegatan, identifikasi target hingga penyerangan. Penggunaan kapal tanpa awak seperti Rafale Protector ini dianggap sebagai masa depan baru Angkatan Laut dunia. Selain menggunakan alutsista berbasis pelayaran seperti kapal selam dan juga kapal permukaan, Angkatan Laut Israel ini juga menggunakan beberapa alutsista udara, mulai dari helikopter seperti Eurocopter AS-565 Panther yang digunakan untuk beragam hal, seperti misi penyelamatan hingga melakukan serangan. Lalu, ada juga penggunaan drone seperti Orbiter yang digunakan untuk misi pengintaian. Setelah membahas banyak hal tentang kekuatan Angkatan Laut Israel, tentu saja wajar jika Israel ini menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Nah, kedepannya status ini sepertinya akan tetap dipertahankan oleh Israel, sebab Angkatan Laut mereka sudah punya rencana panjang di masa depan. Contohnya, seperti penambahan 5 unit kapal selam, di mana di antaranya ada 2 unit kapal selam Dolphin Class dan 3 unit kapal selam Dakar Class. Dakar Class sendiri merupakan kapal selam yang baru dikembangkan oleh Israel yang rencananya akan rilis tahun 2031 mendatang. Banyak spekulasi tentang kapal selam tersebut yang mungkin saja akan membawa senjata berhulu ledak nuklir seperti Status 6 milik Rusia dan juga Mark 8 milik Amerika Serikat. Saat kapal selam ini meluncur, kira-kira apakah Israel akan mengakui kalau mereka punya senjata nuklir? Atau akan tetap seperti sekarang, di mana Israel tetap memilih
tidak memberikan tanggapan pasti.